agama ku rela berkorban. Demi agama ku rela berkorban. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wal ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Kita khususkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, terlebih untuk para musannif, para muallif, dan guru saya Asy-Syaikh Abdillah Rifai, nafa'anallahu bi'ulumihim. Khusus bil khusus, mudah-mudahan wabah corona cepat berlalu, cepat hilang dari muka bumi, supaya kehidupan seluruh umat manusia yang ada di bumi, apapun agama, suku, rasnya, senantiasa hidup dalam ketentraman, kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fir lana wa liwalidayna amin. Qala, sekarang wa ma'a waznil fi'li itu ya. Yang ketiga wa ma'a waznil fi'li, dan beserta wazan fi'il. Maksudnya ini wasfiyah ya, atau isim sifat, menjadi salah satu ilat isim ghairu munsharif, isim yang tidak menerima tanwin. Yang ketiga adalah wa ma'a waznil fi'li, dan beserta wazan fi'il. Wazan, yang wazan tadi khusus pada fi'il. Bisarti antakuna, dengan syarat bahwa ada apa as-sifatu, isim sifat atau wasfiyah, ala wazni af'ala, itu atas wazan af'ala. Af'ala itu wazannya fi'il madhi. Wa alla yakuna, syarat yang kedua, wa alla yakuna, dan bahwa tidak ada apa muannatsuhu, muannasnya wazan af'ala, tidak ada itu bitai, dengan tak taknis. Maksudnya ai bisarti alla yaqbala, tegasnya dan dengan syarat bahwa. Bahwa itu kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawanya an itu arbiento. Maksudnya nanti kalau kalian ada yang nyantren ke Jawa itu biar nggak keder gitu loh. Ya kan ini harus ada Yasin umpamanya, yang duluan apa Tio umpamanya kan. Nanti lulus SMK pesantren ke Jawa kan gitu. Nah, pendalaman, nah itu an kalau di Jawa itu arbiento. Cuman kalau bahasa kita di Jakarta, di Bekasi ya bahwa gitu loh. Bisarti Allah yaqbala, dengan syarat bahwa tidak menerima apa af'ala ta'at ta'nisi pada tak taknis. Ta'at ta'nisi pada tak taknis. Imma li annahu. Nah, kenapa kok sampai wazan af'ala, isim sifat tadi, tidak menerima tak taknis? Imma li annahu, ada kalanya, karena sesungguhnya wazan af'ala la muannasa, itu tidak ada jenisnya muannas itu maujud, lahu bagi wazan af'ala.
Ka akmaro, seperti lafat akmaro. Maknanya, saya biasanya pakai ikat pinggang. Akmar itu ikat pinggang yang gede itu loh. Kan ada ikat pinggang yang selebar ini kan. Nah itu yang ada yang segini. Nah, itu akmar dalam bahasa Arab. Itu hanya ada mudzakkar, nggak ada muannasnya. Li azimil kamroti, untuk besarnya ikat pinggang. Wa adaro, dan adaro. Adaro itu orang yang, nah itu udah ada tuh, liman. Itu bagi orang bi khosiyataihi, yang ada embun-embunannya man, nafkhun, bermula endut-endutan. Ini kan di sini tuh ada ya ubun-ubun itu kan kadang-kadang embut itu kan. Nah itu aulahu, atau itu tetap bagi af'ala, wazan af'ala maksudnya. Tuh seperti itu Kang Suryana. Kalau yang baca Kang Suryana mah kan dibaca awaluhu. Loh iya kan ya. Maka di sini lo lucunya ilmu nahwu itu. Aulahu, atau itu tetap bagi af'ala, muannasun, bermula muannas. Dia ada muannasnya. Lakinnahu, tetapinya muannasnya af'ala, ala fa'la'a, itu atas wazan fa'la. Jadi mudzakarnya af'al, muannasnya fa'la tuh. Au fa'la, atau ngikuti wazan fa'la. Jadi boleh dua. Muannasnya boleh fa'la, boleh juga fa'la. Itu nanti ada itu sakro gitu. Contohnya ka ahmaro wa hamro, seperti ahmar. Ahmar itu merah. Ya sejenisnya kan abiyat, ya kan, aswad, asfar, azraq, dan sejenisnya lah. Termasuk afdol. Afdol itu isim sifat, itu lebih utama. Maka sholatul jamaati afdolu. Itu afdolu, nggak boleh afdolun. Nah, karena itu termasuk isim ghairu munsorib. Manek munsoribnya adalah wasfiyah dan wazan fi'il. Maka hajar aswad, ya hajarun aswadu, enggak boleh aswadun, karena itu isim ghairu munsorib. Nah maksudnya bagaimana? Ini sekalian aja biar enggak kepanjangan. Jadi yang ketiga sekarang ya, kita coba dari sini nggak apa-apa nih. Yang sekarang yang ketiga, rahmat madu. Yang ketiga, ini dihapus dulu dah. Nah ini apa dikit nih, ini hampir sama. Ini kan kemarin ziyadah alif nun. Ya, ini apa namanya? Ada hampir kesamaan. Ini nadma dan sakro. Nah, tapi ini yang apa namanya? Ziyadah alif nun. Mudzakarnya sakron, ya. Nah ini bukan apa namanya? Ziyadah alif nun, tapi gandengnya sama apa tadi? Yang barusan apa? Taknis. Orang barusan aja masih nggak nyambung itu loh. Wazan fi'il itu loh. Ingat wasfiyah ya. Udah saya pakai ini dah biar nyampe dah. Pancing ini. Wasfiyah atau isim sifat termasuk gandengannya ada 3. 1 adil, 2 ziyadah alif nun. Nah yang ketiga ini wazan fi'il. Nah ini loh. Wazan fi'il itu maksudnya apa? Ya isim sifat gandengnya dengan lafadz yang seperti wazannya fi'il. Nah, itu contohnya di sini adalah yang ikuti wazan af'ala, tapi af'ala yang muannasnya fa'la. Ya ini awas, ini antonimnya.
bukan muannasnya maksudnya. Fa'la atau fa'la. Nah, saya taruh sini dah, nggak muat. Ini supaya kalian betul-betul paham. Ini agak jelimet sebenarnya. Fa'la atau fa'la. Nah, ini muannas. Ya. Seperti yang af'ala muannasnya fa'la, ahmar kalau contoh di situ, atau abiyat terserah. Ahmar, ahmaru atau ahmaro, lah itu muannasnya adalah hamra'u. Kalau ini ghairu munsharif, cuman kaitannya alif taknis. Alif taknis sini nggak ada, tapi adanya di sini. Mana nih? Taknis. Ini dua-duanya isim ghairu munsharif. Mudzakarnya ya ghairu munsharif, muannasnya juga ghairu munsharif. Nah, seperti juga lagi fa'la. Nah, fa'la tadi kalau contoh di situ apa tadi? Ada nggak? Maksudnya biar sesuai. Ya fadla nggak apa-apa. Afdol umpamanya. Contoh yang lain, afdol. Ya kan? Muannasnya gitu fa'la, fadla. Gitu loh. Ada juga ya kadang-kadang fudla gitu. Nah, itu ada ketentuannya. Jadi wasfiyah gandeng sama wazan fi'il. Nah, tadi udah saya sampaikan, bukan hampir, semua bentuk warna, ya, mulai putih itu kan abiyat, ya kan? Umpamanya ini pulpen, kolamun, aswad. Karena kolamun ini kan mudzakkar, maka aswadu, pulpen atau spidol yang warnanya putih. Umpamanya ini penghapus, mimsahatun. Mimsahatun kan perempuan, muannas kan? Berarti apa? Hitam apa? Jangan aswadu, kan mudzakkar. Kalau muannas berarti sauda. Maka ada jinten hitam itu habbatus sauda. Habbah itu biji. Sauda itu muannas dari aswad. Kalau hajar aswad. Tapi kalau habbah sauda. Itu jelas maksudnya. Nah, sauda itu kan mengikuti bahasan fa'la. Gitu loh. Umpamanya hijau. Hijau apa bahasa Arabnya? Ahdor. Ya enggak, ini umpamanya belangkon. Belangkon itu ya belangkon. Kalau bahasa Arabnya kolang, bukan kolang kaling. Ntar kolang kaling mah ya. Kolang suatun. Apa? Iya, kalau hijau apa? Hadra'u. Oh, ngerti? Kan gitu. Kuning pakai shot asfar. Tuh, dalam surat Yasin, surat Al-Baqarah, qala innaha baqaratun safra'u. Loh, seperti itu. Hampir semua warna, ya, kelabu, azraq, zarqa. Loh gitu loh. Nah, itu harus dilatih. Kalaupun dilatih, harus kalian ucapkan. Itu yang dimaksud praktek bahasa Arab seperti itu. Al-mumarosah wa tadribat. Ya, saya dulu pernah waktu saya tergila-gila bahasa Arab itu kan, saya hampir semua guru bahasa Arab saya tanya, mal kaifiyah ala saitarah ala takallum bil arabiyah. Bagaimana cara supaya menguasai bicara bahasa Arab? Maka jawabannya al-kaifiyah, gitu kan? Ya al-mumarosah wa tadribat fakhasbu la ghairu. Ya harus dipraktekkan. Zarqa umamanya harus kita ucapkan zarqa. Soalnya kalau enggak dilatih hiwar, conversation kalau bahasa Inggrisnya, maka yang terjadi adalah keluh di lidah. Kalian mungkin dengar orang ngomong bahasa Arab mungkin sebagian paham, tapi kalian disuruh melafatkan belum tentu paham. Nah, ini
harus latihan secara maksimal. Nah itulah bahasa, gitu loh. Oke, ada itu, nanti ada ketentuan-ketentuan ya. Nah kemudian wa afdol wa fadla itu ada, sudah ada ya itu. Wakot takot dama, dan sungguh betul-betul telah terlewat, telah lalu. Apa anna syartos sifati, apa sesungguhnya syaratnya isim sifat. Antakuna itu bahwa ada apa as-sifah, ada itu sabitatan, tetap, sabitah. Fi aslil wad'i, di dalam asal peletakannya. Fi aslil wad'i, di dalam asal pembikinannya. Ai bi antakuna, tegasnya gambarannya bahwa ada apa sifat min awalil amri, dari awalnya urusan pembikinan isim sifat, dalatan, khobarnya takuna, dalatan itu menunjukkan alal wasfiyati, atas makna sifat. Wa illam takun, dan sekalipun tidak ada apa wasfiyah, bagiatan itu kekal selamanya wasfiyah. Walihada, dan karena ini aidha, ini harus bisa. Yang dari kemarin sudah saya sampaikan sama kalian, walihada memang maknanya ini, tapi ini itu kemana arahnya? Kalau kiai saya memang ketat, walihada atau walidzalika itu harus diceploskan. Walihada aidzalikal madzkur, min itu atofnya kepada isinya adalah sartus anna sartus sifat antakuna sabitatan fi asli wad'i, kalau disimpelkan walihada, dan karena ini aidzalikal madzkur min kaunis sifati sabitatan fi asli wad'i, itu isinya hada. Tulis, kalau nggak bisa tulis di luarnya, kasih tanda dzalika aidzalikal madzkur min kauniha atau min kaunis sifati sabitatan fi aslil wad'i. Itu kalau nggak kalian latih seperti itu, kalian nggak akan pernah bisa. Itu ngasih yang tahqiq ya memang begitu, gitu loh. Imtana'a, tercegah, minas sorfi, dari sorof, maksudnya tanwin, apa aswadu, lafat aswad, wa arkomu, dan arkom, wasurifa, dan ditanwini apa arnabun, lafat arnabun, maknanya arnabun bimakna dzalilin, semakna dengan orang yang hina. Wa arbaun, dan lafat arbaun fi nahwi marartu biniswatin arba'in. Marartu, berjalan siapa saya, biniswatin, bertemu dengan perempuan arba'in yang 4. Itu walaupun arba'in mengikuti wazan af'al, tapi dia tidak permanen sebagai isim sifat, maka tetap ditanwini. Berbeda. Ini maksudnya syaratnya isim sifat gandeng sama wazan fi'il bisa mencegah tanwin, itu harus isim sifat yang thabitah fi aslil wad'i, melekat atau tetap dalam asal peletakannya. Karena harus melekat dari awal, dia memang berupa isim sifat, maka lafat aswad, isim sifat itu maksudnya begini loh, yang gampangannya yang begini, aswad kan yang hitam, hajar aswad, batu yang hitam, ngerti kan? Umpamanya kolamun abiyat, pena yang putih. Beda sama arnab. Arnab itu maknanya dalil. Beda dengan arba 4. 4 itu kan gak isim sifat, adat dia. Tuh, ngerti kan? Nah, dari yang sepele seperti ini kok kita ingat-ingat, itu insya Allah akan mengantarkan pengalaman kita dalam menguasai nahwu, gitu loh. Nahwu ahmaro itu seperti lafat ahmaro, maknanya merah, maka itu nahwu ahmaro. Ahmaro itu dibaca khofat, tandanya
fathah karena isim ghairu munsharif. Ghairu munsharifin itu ghairu munsharif. Alasannya maksudnya manik munsharifnya pertama lisifati karena sifat maksudnya wasfiyah. Sifat itu maksudnya ini ya wasfiyah. Jadi nih saya kasih pengantar lagi. Loh, kalau kalian ditanya kenapa ahmar, abiyat, ahdhar, asfar dan lainnya, afdhal termasuknya, kok ghairu munsharif? Manik munsharifnya apa? Nah, maksudnya manik munsharif itu pencegah tanwinnya. Alasannya apa itu dua. Pertama lisifati karena isim sifat, wa waznil fi'li dan wazan fi'il itu maksudnya ma'a wujudi syartain beserta wujudnya dua syarat. Begitu loh. Fa inna muannatsahu maka sesungguhnya muannasnya ahmar hamra'u itu lafadz hamra. Wasifatu dan sifat ala wazni af'ala. Wasifatu dan bermula sifatnya ala wazni af'ala itu mengikuti atas wazan af'ala. Wa nahwu armalin dan bermula seumpama lafadz armal. Mananya armal itu single ya. Kalau laki-laki ya berarti duda atau perjaka atau duda orang yang sendirian itu loh armal itu. Munsharifun itu munsharif ditanwini lintifai syartis tsani karena tidak ada syarat yang kedua. Nah, syarat yang kedua apa tadi? Antakuna sabitatan fi aslil wat itu maksudnya. Li'anna mu'annasahu karena sungguhnya mu'annasnya armal yakbalu itu menerima apa mu'annas at-ta'a berata ta'nis fayuqalu maka boleh diucapkan dalam bahasa Arab apa lafadz armalatun. Nah berarti perempuan yang single, bisa gadis bisa janda itu kalau armalah. Kalau armal itu kan mudzakkar, bisa perjaka bisa dudai. Maka itu kalau ini single maksudnya armalah wahia dan bermula armalah man itu perempuan la zauja yang tidak ada jenisnya suami itu maujud laha bagi man wa ka ahmaro dan seperti lafadz ahmaro uhai maro wa uima gitu ya. Fa innahuma maka sesungguhnya ahmar dan ayam ya wa ayama dan ayam ghairu munsarifaini itu ghairu munsharif keduanya lisifati karena isim sifat wa uhai maro gitu ya. Ahmar wa uhai maro ya lisifati karena sifat wa waznil fi'li dan wazan fi'il li'annahuma karena sesungguhnya ahmar dan ayam ala wazni yudakhriju itu atas wazan yudakhriju wa yubaitiru itu yang uhaimiru uhaimir itu gitu loh. Oh berarti bukan ayam uayyam gitu ya. Kan yudakhriju uayyamu gitu kan yubaitiru idhuwa karena bermula masing-masing dari keduanya al mu'tabaru itu yang dihitung la ala wazni af'ala tidak atas wazan af'ala. Jadi wazan fi'il itu yang dimaksud tidak semata-mata mengikuti wazan af'ala, tapi boleh juga mengikuti wazan fi'il mudhari' seperti lafadz ahmar menjadi uhaimar kan gitu kan.
ngikuti wazan yudakhrij kan gitu. Nah, uayyam itu ngikuti wazan yubai tiru gitu loh maksudnya. Jadi enggak mutlak harus ngikuti wazan af'ala. Kalau af'ala kan wazannya fi'il madhi. Boleh juga isim yang lain ngikuti wazannya fi'il mudhari. Jelas ya? Nah kan penambahan nih. Fa innahuma kama sebagaimana keterangan huwa yang bermula ma muqtadha ibaratul muallif itu ketetapan ungkapannya pengarang kitab kal alfiyati seperti Alfiyah Ibnu Malik. Udah titik. Jadi ini udah jelas lah, udah dijelaskan tadi. Tambihun biar khatam nih malam ini. Maksudnya bab isim ghairu munsharif biar selesai. Tambihun bermula ini itu tambih, pepeling atau peringatan. Qad afhama betul-betul telah memberi pemahaman. Apa kalamuhu kalamnya musannif annal alamiyata pada sesungguhnya alamiah tujami'u itu apa menggabung apa alamiah mu'athiratan hale yang mempengaruhi kulan pada masing-masing minat taknisi. Awas ya, ini untung alhamdulillah nih rahmat. Astagfirullahaladzim. Admin tidur. Astagfirullahaladzim. Mat. Suruh cuci muka apa cuci pantat dulu itu. Sembarangan admin malah keenakan tidur. Ini loh. Ini kalian sambil lihat papan tulis ya, supaya apa maksudnya kalian langsung nyambung bahwasanya alamiah atau nama itu gabung bisa mempengaruhi pada masing-masing minat taknisi dari taknis. Nah, kan taknis ini berarti nah, kan wal ujmati ajam kedua, wa tarkib dan tarkib masji ya, berapa tiga ya, wal adli dan adl 4, wal wazni dan wazan fi'il 5, wa ziyadati dan ziyadah. Maksudnya ziyadah itu ziyadah alif nun berarti kan 6. Artinya alamiah atau takrif kalau dalam bahasa ini itu bisa mencegah tanwin pasangannya adalah 6 ini. Wazan fi'il, adl, taknis, tarkib masji, ziyadah alif nun dan ajam. Jelas ya? Ini harus dihafal. Nah, wa annaha dan sesungguhnya alamiah surito itu ntar dulu. Wa annaha dan sesungguhnya alamiah syartun itu sebagai syarat fit thalathatil uwali. Awas bacanya bukan awal tapi uwal. Dalam 3 yang pertama fakot saja. Syartun tegasnya itu syarat fi ta'thiri kullin di dalam mempengaruhi masing-masing minha dari salasah. Maksudnya salasah itu salasah yang pertama itu kan taknis, ujmah dan tarkib masji. Jadi kesimpulannya itu dari keterangan yang ada bahwasanya alamiah ataupun nama itu gabung sekaligus bisa mempengaruhi dari taknis ajam 6 tadi semuanya kaitannya isim ghairu munsharif itu maksudnya. Wah udah titik tuh. Waya juzu dan boleh. Waya juzu dan boleh. Apa sorfu ghairil munsarifi. Awas ini jangan salah paham. Apa menanwini isim ghairu munsharif. Maksudnya sorfu ghairil munsharif ay ja'luhu tegasnya menjadikan ghairul munsharif fi hukmil munsarifi di dalam hukumnya isim ghairu munsharif
biidkhalil kasroti, dengan memasukkan kasroh, wa tanwini dan tanwin. La ja'luhu, tidak menjadikan, itu atofnya kepada ay ja'luhu fi hukmil munsharif. La ja'luhu, tidak menjadikan ghairu munsharif munsharifan pada yang menerima tanwin hakikotan, di dalam hakikatnya. 5 karena alasan qaddama, yang telah mendahulukan siapa musonnefu pada ma, min annama, dari sesungguhnya isim, la yansarifu, yang tidak menerima tanwin apa ma itu adalah isim, fihi yang itu di dalam ma illatani, bermula 2 ilat, awahidatun atau itu ilat 1, takumu yang menempati apa wahidah, makomahuma pada tempatnya illatain, wa biidkhalil kasroti, dan dengan memasukkan kasroh, wa tanwini dan tanwin, munsori layal zamu, yang tidak tetap apa khuluwul ismi, kosongnya isim, anhuma, dari kasroh ataupun tanwin. Lit tanasubi, karena tanasub, maksudnya tanasub keserasian, maksudnya tanasub keserasian, ailitah sula, supaya, tegasnya supaya bahwa hasil apa al munasabah, pepantesan, itu keserasian tadi, bainahu antara malayan sorib, wa bainal munsorifi, dan antara isim ghairu munsharif, ingdastima'ihima, karena kumpulnya munsharif dan ghairu munsharif. Fa inna riayatal munasabah, maka sesungguhnya menjaga keserasian, fil kalimati, di dalam kalimat-kalimat, amrun, itu perkara, muhimun, yang penting, indahum, menurut ulama-ulama Arab, atau indahum, menurut ulama-ulama nahwu. Jadi maksudnya begini, kadang isim ghairu munsharif, namanya ghairu munsharif kan tidak menerima tanwin, pada kondisi-kondisi tertentu itu terkadang loh ya, ditanwini dan boleh dibaca kasroh. Tujuannya adalah lil munasabah, untuk kepantasan bahasa. Maka bahasa itu penting. Maka sampai ibaratnya orang yang alim itu ya orang yang memang bisa memahami sesuatu permasalahan dengan baik, kan gitu. Jangan sampai yang kemarin lagi viral hanya gara-gara kafara yukafiru kufron, nah, kemudian mencaci maki nggak karuan, lah itu namanya tidak tanasub. Jadi dalam berbahasa ya memang seperti itu. Nah, bahkan kakiroati Nafi' itu contohnya, seperti ucapannya Imam Nafi' dalam qiraat sab'ah, salasila wa qawarirong qawariro, itu loh. Salasila itu jamaknya itu adalah sigat mundal jumuk, silsilatun itu loh, belenggu itu loh. Nah, itu kan mengikuti wazan mafail. Isim ghairu munsharif apa bukan? Isim ghairu munsharif, tapi dalam qiraatnya Imam Nafi' itu dibaca salasila wa qawariro, wa qawarirong qawariro lah. Termasuk qawariro kan mafaila, kan isim ghairu munsharif, sigat muntahal jumuk, tapi ditanwini. Itu ada tuh bit tanwini dengan tanwin, limusahabati aglalau wa salasila wa sairo, karena berbarengan dengan lafaz aglalau wa sairo wa salasila, itu loh. Wa qawariro ya bitanwinihima, dengan menanwini qawarirong qawariro, gitu loh. Amatsani, adapun yang kedua yaitu qawarirong qawariro,
fali musahabatil awali, maka karena berbarengan dengan yang qawariro yang pertama. Wa amal awalu, dan adapun bermula qawariro yang pertama, li'annahu, karena sesungguhnya qawariro akhirul ayati, itu akhirnya ayat. Tuh. Fasurifa, maka ditanwini apa tsani liyukofa, supaya diwakofkan apa alaihi atas tsani biqalbi tanwinihi, dengan mengganti tanwinnya tsani alifan pada alif, kama sebagaimana ayat fi akhiri sairil ayati, di dalam semua ayat-ayat yang ada. Kalau yang ibaratnya akhirnya itu berupa fathatain, nah itu kan berhentinya kan pada alif kan. Nah, itu contohnya umpamanya ada ayat apa umpamanya, ya termasuk hamzah, inna angsha'nahunna ing sya'a, kan gitu, insa'an. Nah cuman bacanya kan in sya'a, soalnya kan begitu, in sya'a faja'alnahunna abkaron, asalnya kan gitu. Maka kami jadikan orang-orang yang di surga, perempuan-perempuan itu, walaupun nenek-neneknya nanti jadi perawan lah, abkaron. Tapi kalau wakaf itu abkaro, nah kira gitu. Jadi tanwinnya ini berubah menjadi alif, maka dibacanya panjang, abkaro gitu loh maksudnya. Auli darurati syi'ri, itu alasan yang kedua, atau karena daruratnya syair. Aili darurati waznil fi'li, tegasnya karena daruratnya wazan fi'il. Imma bi alla yastaqima, ada kalanya bahwa tidak jejak, tidak benar dalam ilmu qawafi apa al waznu wazannya syair, illa bit tanwini, kecuali dengan tanwin, kama fi qaulihi, seperti di dalam ucapannya penyair, wa yauma dakhaltul khadra anizatin, udah itu, wa yauma dakhaltu, dan pada hari masuk siapa saya, al khadra, pada khadra anizatin. Nah itu mirip contoh anizatin. Nah itu harusnya anizata, tapi hambar wazan itu kalau tidak ditanwin. Itu ada pembahasan khusus namanya dalam ilmu arud, ilmu qawafi. Qawafi itu zamannya qafiyah ini qafi, ya kalau ini qopiah. Nah gitu kan, qopiah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, bandrek. Au yastaqima, atau lurus apa wazan syair, lakin yahsulu, tapi hasil biman'i, dengan mencegah tanwin apa zihafun, hambar, yukhrijuhu, yang membuat keluar apa zihaf hu pada wazan anis salamati, dari keselamatan, kakaulihi, seperti ucapannya penyair, a'id dzikrona mana lahu anna dzikrahu. Nah itu fa inna na'mana, a'id, ulangilah siapa kamu, dzikrona mana, pada menyebut Nu'man, lahu bagi si Fulan, anna dzikrahu, pada sesungguhnya menyebut Nu'man. Nah fa inna Nu'mana, maka sesungguhnya lafadz Nu'man dalam syair tadi, lau futihat, jikalau dibaca fathah apa nunuhu, nunnya Nu'man, min ghairi tanwinin, dengan tanpa tanwin, lastaqoma, maka
jejeg maksudnya bener apa al-waznu wazan, lakin tetapinya yahsulu hasil bi dengan ghairi tanwin apa zihafun hambar. Jadi a'id dzikra nu'manin. Nah, kalau itu kan enak. Tapi kalau dibacanya a'id dzikra nu'mana, ya jejeg mah jejeg, tapi kedengarannya syair itu hambar. Kan masing-masing syair itu kan mempunyai taktean. Yang baru udah sedikit saya singgung. Bakar rojas itu kan fu'ulun, mustafilun 6 kali. Mustafilun. Nah ini sekilas info, ini udah selesai ya, saya hapus gak apa-apa. Ini sekilas info ilmu arut. Waktu itu Ustadz Anam mau ngisi, saya suruh ngisi, orang jadi buktinya. Nih geng, begeng biar tahu lu geng. Ini udah selesai nih ya, saya hapus gak apa-apa ya. Nih, nggak apa-apa, ini kan pas kebetulan ada ilmu arut nih. Kan selama ini kalian gak ini, ya. Mustafilun 6 kali. Mustafilun di dalam ilmu qawafi nggak ada tanwin. Tanwin itu selalu diganti nun sukun. Loh itu loh. Mustafilun. Mustafilun. Mustafilun gitu loh. Ini saya kasih contoh aja. Kan kalian hafal Alfiah Ibnu Malik pertama doang. Qala Muhammadun huwab nu maliki mustafilun mustafilun mustafilun. Kan gitu. Coba cocokin qala. Ya kan? Mustaf loh ya kan, ini kan alif seolah-olah sukun lah, loh gitu loh, jelas itu, jelas kan, dan seterusnya lah, gampangnya begitu. Bakar tawil kok, tawilun, lahudunal, bukhuri, mafailu, fuulun, mafailun, fuulun. Mafailu. Bakar basit lain lagi. Innal basi mustafilun failun mustafilun. Nah macam-macam lah. Ada bakar munsareh, ada bakar matid, ada bakar umbelnya modet. Tahu umbel ya? Nah itu kan. Nah itu jadi memang rumit. Dan sebenarnya syair itu adalah puncak bahasa Arab sebenarnya. Sulitlah bahasanya. Tuh. Maka jarang. Ya apalagi kita di Bekasi lah. Oh yang baca itu mau udah nyaris nggak ada. Loh gitu loh. Oke kita lanjut. Wa idza alimta, dan apabila mengetahui siapa kamu, dzalika pada itu semua isim ghairu munsharif boleh ditanwini karena tanasub dan daruratnya syair. Famuradul muallifi, maka bermula yang dimaksud oleh muallif rahimahullah, mudah-mudahan merahmatihu pada muallif siapa Allah, bidzarurati dengan daruratnya syair, al qadrul mustarak itu kadar yang disekutukan, bainama antara hal yuksaru yang dibaca kasro apa al-waznu wazan, wa bainama dan antara isim yuhzafu yang dianggap hambar apabi dengan ma, walihada dan karena ini alasan al-qadrul mustarok abbaro mengungkapkan siapa musannif biyajuzu dengan lafadz yajuzu. Maksudnya yajuzu itu boleh, maksudnya boleh menanwini isim ghairu munsharif kemudian menjadi munsharif. Oke ya? Oke.
Udah besok babun nakirati wal ma'rifah. Cuman besok kayaknya disyaripin. Saya mau ngamen. Lah ya saya kudu ngamen lah. Oke, Mat. Lanjut apa udah? Live-nya udah, ngaji mah tetap lanjut ya. Apa lanjut terus? Oke, ibadah Allah.
sekarang kita lanjutkan taklim ya. Biar ganti tadi kan tauhid. Halaman 8 paling atas ya. Wa kadzalika fi sairil akhlaq gitu kan. Wa kadzalika itu dalam sarahnya ma'tufun ala kadzalika as-sabiq ay mithlu iftiradi ilmi akhwadil qalbi. Wa kadzalika dan seperti itu difardukannya ilmu hal ihwal hati fisairil akhlaki di dalam semua akhlak. Nahwul jud seperti dermawan, wal bukhli dan pelit. Kita pun harus tahu orang al-jud dermawan itu bagaimana, kemudian pelit itu bagaimana, wal jubni dan seperti juben takut pengecut ya, wal jur'ati dan berani. Ada orang yang penakut, tapi penakutnya kenapa? Ada orang yang berani kebangetan berani, tapi kebangetan berani kemudian nantang virus corona ya nggak boleh juga. Ngerti? Wah, kan ada kadang-kadang orang yang sombong. Maksudnya sombong begini. Corona itu kan makhluk Allah. Kenapa kita takut sama makhluk Allah? Kok bukan takut sama Allah? Oke, mat rahmat kalau lu begitu ya enggak? Lu kan orang Lampung, ya enggak? Gue taruh lu di kandang buaya. Ya enggak? Berani enggak kira-kira? Ya enggak berani di kandang macan. Lu katanya tadi sama virus corona ngeremehin. Ya enggak? Coba karena wujudnya virus corona itu kan sangat kecil, nggak bisa dipandang oleh mata, kan gitu kan? Lah kemudian ada orang yang ibaratnya mabuk agama, sok agamis, tapi nggak ngerti judul yang sebenarnya. Nah, oke, sekarang yang nyata-nyata dimasukin tuh orang tadi sekandang sama macan umpamanya, ya nggak berani. Maka di sini berani pun berani yang macam mana? Oh gitu loh. Jangannya yang berikutnya, wat takaburi dan takabur, gitu loh. Wat takaburi dan takabur, maksudnya takabur sombong, ya. Wat tawadui dan tawadhu rendah hati. Rendah hati bukan rendah diri, gitu loh. Wal iffati dan iffah itu rahmat ngantuk aja ya, aduh, amun lumat. Aduh, wal ifati dan ifah, jaga diri. Maksudnya jaga diri ay ataharruz anil haram. Wal israf dan israf melampaui batas, maksudnya berlebihan. Tapi sebaliknya israf pembandingnya wa taktir pelit. Waduh, pelitnya medit koret. Apalagi mat? Buntut gasir. Ya enggak, pantat kuning kayak siapa? Nah, iya kayak Sandi. Ya orang suruh bersihin kamar mandi ya sama Tio juga. Yo, Yasin lebih parah. Pelah. Oh, mamang ponakan lu memang lu nih. Ponakan. Lah iya. Ponakannya mah mamang sama apa? Lu manggil itu apa? Bebek. Lah iya, ada kasih Yasin, lu masih belum bayar utang lu. Bayar utang apa? Nyukur rambut lah, nanti Arifin yang nyukur. Ya, saya moto aja ya enggak. Lu mantranya puji pak, cepulah iyalah. Itu maksudnya haramun itu semuanya haram. Wala yumkinu dan tidak mungkin apa taharrazu menjaga anha dari sifat-sifat yang semua tadi illa bi ilmiha kecuali dengan mengetahui sifat-sifat yang disebutkan semua tadi. Akhlak itu sairil akhlak, wa ilmima dan mengetahui sifat yadoddu yang antonim lah gampangannya, yang berlawanan apa pada sairil akhlak. Jadi kita nggak terkenal bakhil kecuali kita tahu apa itu bakhil yang sebenarnya. Lawannya bakhil tadi apa?
Aljud dermawan, ya kan? Dermawan itu apa? Nah kita kalau nggak mengetahuinya ya nggak akan bisa ini. Termasuk ada istilahnya tawadhu dan takabur. Takabur itu kayak apa? Tawadhu kayak apa? Nah kadang-kadang orang pun pada salah kaprah. Saya lebih hormat kepada orang yang tawadhu daripada orang yang alim loh. Orang yang tawadhu, orang yang beradab, kamu kan gitu. Iya orang yang beradab itu berilmu dulu apa enggak? Lah berilmu emang orang bisa ibaratnya beradab kalau dia enggak ada ilmu. Kan gitu kan? Lu kalau berilmu katanya iblis. Oh, kadang-kadang apa namanya? Orang-orang itu hanya sebatas mengikut-ngikutin atau mengeser ulang lah ucapan orang, tapi orang tadi sebenarnya untuk menutupi kekurangannya dan kebodohannya. Itu sering terjadi. Saya lebih baik menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Kalau yang berilmu, iblis pun berilmu. Lah nggak taunya nutupin kebodohannya, memang bodoh. Kan ya, ini harus jelas. Jelas itu. Sandi itu biasanya begitu. Lah iya kan? Alah lu ngomong aja kagak hafal lu. Kalau saya mah gitu aja. Ya kalau ngomongnya sama Aska, iya aja Aska. Iya bener Bang Sandi ya. Begitu lah Aska. Ngerti kan? Lah coba ngomongnya sama Arifin. Ketok sekalian iya lo. Lah iya kan? Lo ini enggak fair namanya gitu. Oke? Oleh karenanya fayaftar itu maka fardu ain gampangnya wajib ala kulli insanin atas setiap manusia apa ilmuha mengetahui sairul akhlak tadi yang di atas itu. Jud, bukhel, juben, jur'ah, takabur, tawadhu, ifah dan seterusnya. Itu wajib hukumnya. Gitu. Bahkan itu apa namanya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu pada jilid yang ketiga itu dibahas secara khusus itu. Kitabul Muhlikat. Oh, itu ada. Maka kalau bisa Suryana yang udah pada dewasa beli kitab Ihya. Nanti pas puasa nggak apa-apa kalian nggak ngaji di sini nggak masalah. Kalian ke Banten atau mungkin ke Jawa atau ke Cirebon atau ke daerah Sukabumi, Cianjur kan banyak pesantren. Nggak apa-apa sesekali gitu loh. Kalian sebulan itu kadang-kadang kalau nggak salah di Sukabumi itu ada ajengan Sofiullah. Kalau nggak salah kalau ngadain pasaran itu bahkan dari bulan Rejab udah ada. Tapi selama 3 bulan penuh itu ngakhatam sekian kitab. Nah tujuannya kita nglogat dan tabarukan. Nah ngaji yang seperti itu adalah kita nyari barokahnya kiai. Akan bisa hasil apabila kita nguasain nahwu sorob. Ngaji kita gede-gede itu nahwu sorobnya kagak. Nanti ya dikritik sama Al-Quran itu. Kamathalil khimari yahmilu asfaro. Seperti khimar yang membawa muatan. Hei mar khimar. Hei de keledai. Keledai di sini nggak ada, kebo aja gampangnya. Woi bu kebo atau kuda, kamu bawa apa? Wah, gitu doang kan. Ngerti Tio? Duhur nggak jamaah, asar nggak jamaah, subuh sama nggak tadi dia? Adzan. Alhamdulillah. Oh, emang Tio tadi yang adzan? Kok sama adanya Yasin? Ya adzan Yasin nggak begitu dah. Masya Allah. Jelas ya? Wakot sonnafa tasdid nunnya. Wakot sonnafa dan betul-betul telah mengarang kitab. Siapa as-sayyidu tuan. Al-imamu yaitu imam. Al-ajallu yang agung. Asyahidu yang menjadi bukti keilmuannya itu syahid. Nasiruddin yaitu penolong agama Abul Qasim Syekh Nasiruddin
Itu namanya Abul Qasim, itu alam kunyahnya. Mengarang kitaban pada satu kitab fil akhlaki, di dalam akhlak, maksudnya dalam kitab yang menerangkan akhlak. Wa ni'mama, dan itu sebaik-baik kitab sunnifa yang dikarang apa ma, atau sonnafa boleh, sonnafa yang mengarang. Kalau ngelihat sarahnya apa? Oh, nggak ada keterangannya. Kalau sonnafa yang mengarang, siapa pengarang kitab lah gitu, siapa Syekh Nasiruddin. Ai huwa, itu mamduhnya dibuang. Jadi karangan kitab As-Sayyid Al-Imam Al-Ajal As-Sayyid Nasiruddin Abul Qasim itu ngarang kitab masalah akhlak. Wa ni'mama sunnifa, itu adalah karangan yang paling bagus, layak untuk dibaca dan diikuti. Fayajibu, maka wajib ala kulli muslimin, atas setiap muslim, apa hifdzuha, menjaga akhlak yang di atas tadi itu semua. Wa amma hifdzuma, dan adapun bermula menjaga sesuatu yakau yang terjadi apa ma fi ba'dil ahayini, dalam sebagian waktu, jamannya khin, fa fardhun, maka itu fardhu ala sabilil kifayati, atas jalan kifayah. Maksudnya jalan kifayah idza qoma, apabila melakukan bi dengan fardhul kifayah, siapa al ba'du, sebagian yang lain, fi baldatin, dalam satu negeri, sakoto, maka gugur apa fardu, anil bakina, dari semuanya. Tapi sebaliknya, fa'illam yakun, maka jika tidak ada fil baldati, dalam satu negari, man, siapa orang, yakumu, yang melakukan, siapa man bi dengan fardu kifayah, istaroku, maka bersekutu siapa ahlul baldah, siapa nas, bakin sama aja, jami'an, hale semuanya, fil ma'thami, di dalam dosa. Maksudnya kalau ilmu yang kaitannya seperti ini kan, seperti wabah corona ini, harus ada orang yang mempelajari kaitannya obatnya corona ini apa. Harus ada, karena ini pagebluk kan gitu. Nah, fardu yang seperti itu namanya fardu kifayah. Kalau sebagian ada yang melakukan, sudah ada observasi, sudah ada penelitian, sampai akhirnya nanti menemukan obatnya, maka yang lain nggak berdosa. Tapi apabila tidak ada yang peduli, sementara ini adalah penyakit yang serius, maka semuanya juga dosa. Lah padahal Islam ini kan tadinya adalah mengalami titik puncak yang luar biasa. Bahkan dokter-dokter hebat itu munculnya awal juga dari Islam. Kita kenal Abu Darda yang terkenal dengan uji obatnya itu sama tikus atau sama kelinci. Kan gitu kan? Kan sampai ada istilah kelinci percobaan. Nah itu ya kaitannya, obat ini sebelum dipraktekkan ke orang, diuji dulu sama binatang. Nah ini masalah seperti ini, corona dan lain sebagainya juga sama. Muncul lagi dokter namanya yang terkenal itu Ibnu Sina, yang terkenal di masyarakat Eropa namanya Avicenna. Ini terkenal sekali. Lah kenapa kaum muslimin sekarang ini malah mundur? Kan gitu kan, pemalas lo gitu loh. Bahkan kitab kedokterannya Ibnu Sina yang namanya Al-Qanun, itu kitab undang-undang, kitab dasar ilmu kedokteran, sampai abad 19 itu masih menjadi referensi masyarakat barat kaitannya menentukan. Karena memang hidupnya Ibnu Sina ini di wilayah Turki dan Eropa, maka menjadi referensi kitabnya orang-orang Eropa, dan termasuk
kaitannya Napoleon Bonaparte. Nah, itu kan mengambil kitab-kitab yang ada di Turki, yang ada di Irak. Nah, itu kan diambil. Maka kan ada apa namanya, dua peradaban Islam itu ya. Kalau yang di timur, di Irak, itu dijajah sama orang Mongolia. Karena orang Mongolia itu orang-orang barbar. Itu nggak ngerti tentang ilmu pengetahuan, maksudnya kurang peduli. Kitabnya itu banyak yang dibuang di sungai, sampai sungai itu keisi penuh sama kitab, dibuat jembatan itu loh. Jelas ya nih. Ini, nah kalau Napoleon Bonaparte itu adalah termasuk orientalis yang mengedepankan masalah ilmu-ilmu pengetahuan, termasuk ilmu kedokteran. Ya, termasuk Belanda menjajah ke Indonesia. Ini kan kerisnya Pangeran Diponegoro kan udah diserahkan kembali ke Indonesia kan. Nah, itu dulu seperti itu. Napoleon Bonaparte kan dari mana, Pet? Lu katanya mahasiswa. Suryana, Ani, Khotimah, Jannah. Dari mana? Jonggol. La ilaha illallah. Napoleon Bonaparte dari mana? Amerika. Prancis lah. Bagaimana? Lah iya kan? Makanya luar biasa. Lah di situ loh. Ibaratnya ini kan sejarah. Maka sampai sekarang Irak kemudian diluluh lantakkan sama Amerika, ya kacau semua. Dulu itu sejarah peradaban Islam seperti itu. Tapi sebagai ibaratnya negara yang kuat, Irak itu bangkit lagi. Maka yang dari Mesir tadi, Napoleon Bonaparte itu kan di Mesir kan. Maka itu diambil ilmu-ilmu tadi. Nah, kontribusi Islam terhadap kemajuan dunia pengetahuan secara umum itu sangat besar. Maka kita ambil itu, kita raih, kita semangat ulang. Nah, itu dari kitab kuning seperti ini yang menjadi support. Itu kan, ini kan mata rantai panjang dari Nabi jatuh kepada sahabat Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Sepeninggalan Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Ali kan diteruskan oleh siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan dilanjutkan putranya Yazid bin Muawiyah, dan seterusnya. Itulah disebut dengan dinasti Umayyah, Muawiyah. Ya enggak? Sejarah peradaban Islam berjalan ke orang mudeng. Selesai dinasti Umayyah diteruskan oleh dinasti Abbasiyah. Nah, antara dua ini loh, Islam itu mencapai puncak intelektual dalam berbagai macam ilmu. Nah, baru nanti ada pengklasifikasian ilmu. Tafsir ada lagi. Walaupun Quran dari awal sudah dimulai semenjak dekade zamannya Sayyidina Abu Bakar. Diteruskan Sayyidina Umar, diteruskan Sayyidina Utsman. Maka khat yang terkenal itu adalah khat Utsmani, kan gitu. Tapi itu masih umum sekali. Baru ibaratnya Islam dibesarkan di wilayah-wilayah Eropa, ya kan? Wilayah Eropa waktu itu belum luar biasa. Dari Yunani lah, terjemahan bahasa Yunani besar-besaran. Nah, orang-orang yang ditahan itu dibebaskan asal kamu mau menerjemahkan. Nah, di sini ibaratnya Islam itu mempunyai kontribusi besar kaitannya memajukan dunia keilmuan. Maka sekarang umat Islam sampai Syakib Arsalan mengarang kitab itu sebagai kritik untuk kita bersama. Dengerin nih Sandi nih.
Limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam selalu terbelakang dan umat-umat yang lain selalu maju? Umat Islam yang ada sekarang udah ibaratnya bagaimana ya, udah dikebiri secara intelektual. Di pesantren-pesantren sekalipun lebih asik pada main HP. Iya kan? Mutolaah kitab udah jarang. Deres al-kalamu walafzul murakabul mufidu bilwati udah nyaris nggak ada. Buru-buru ngapalin ibaratnya Alfiya bin Malik, Mubtadaun Zaidun wa Adilun Khobar. Ya enggak? Suruh ngapalin Imriti aja, alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khairi khalqihi walid tuqa, itu aja udah pada ogah-ogahan, pada malasan de fakta. Kan begitu kan? Lu simpel aja lah. Gak usah ngukur kita kemana-mana. Udah contohnya Rahmat, Yasin, San, Ted, ya, sama ono, Mister. Lah iya kan? Lah perempuan lahirlah orang-orang semacam Umi. Ya, waduh, menelurkan Nur. Waduh, udahlah obat gosok, obat masak, mie terus saya. Nah, udahlah begitu. Oke ya. Oke, kita lanjutkan pada episode yang akan datang. Kita tuh bersama-sama, saya ada tamu nih. Dengan doa kifatul majelis, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.